Halo, perkenalkan nama saya Amelia Septriana dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 05591581. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, jadi pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Dan pada tugas praktik ini kita akan berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik ini. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita akan membuat halaman stok bahan ajar, di mana pada halaman ini akan menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Oke, kita buka dulu untuk kodenya di VS Code. Oke, dari sini kita mengambil data dari script data bahan ajar, kemudian ini reactive state untuk filter, sort, dan juga tampilan table. Nah, ini data untuk form tambah stoknya, dimana sesuai dengan yang diminta, yaitu kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, dan juga stok. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, fitur untuk mengedit itemnya ada di sini, di mana kita dapat mengedit data dari bahan ajar, contohnya seperti stok. Selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter dan juga sort data stok. Lalu dulu untuk kodenya. Untuk kode filter dan juga short ini ada di sebelah sini. Selanjutnya yaitu menampilkan stok dari bahan ajar, di mana kita akan memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda dengan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok sakti. Selanjutnya kita akan memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock. Dan yang terakhir memberikan status stok kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Jadi kita sudah memasukkan sesuai instruksi apabila stok menipis, aman ataupun kosong. Dan yang terakhir, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Yang terakhir, add item. Nah, ini untuk kodenya. Di sini dimana dituliskan bahwa kita harus mengisi semua file, baik itu mulai dari kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, itu harus kita isi semua. Karena bila tidak diisi maka akan muncul pop-up semua file wajib diisi dan gagal untuk menambahkan data. Selain itu juga kita akan menambahkan fungsi apabila kita mendaftarkan atau menambahkan bahan ajar dengan kode yang sama, maka akan muncul pop-up gagal dan kode sudah terdaftar. Itu berarti kita harus menambahkan data bahan ajar baru dengan kode yang baru atau diduplikat. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk mulai login. Oke, di sini muncul pop-up login hasil. Nah, seperti di tugas sebelumnya, kita akan memunculkan setelah login, kita akan memunculkan pop-up welcome text. Nah, pada halaman informasi bahan ajar ini muncul tabel yang menginformasikan mengenai kode bahan ajar, judul, kategori, kemudian UPBJJ atau UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah status, dan juga catatan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fitur filter dan juga sort data stok. Kita akan memfilter stok berdasarkan UT daerah ataupun kategori mata kuliah. Nah, kita bisa pilih UPBJJ-nya. Kita coba untuk pilih UPBJJ di Jakarta. Akan tampil informasi mengenai data bahan ajar di UPBJJ di Jakarta. Kemudian kita pilih kategorinya employee wajib. Nah, ini untuk mata kuliah wajib. Kita coba di Makassar. Nah, untuk mata kuliah pilihannya ini ada bahan ajar dasar-dasar sosiologi. Kita riset. Oke, muncul kembali. Yang selanjutnya itu menampilkan status dari stok bahan ajar. Di sini kita menampilkan stok aman dan juga menipis, di mana stok aman itu berarti stok di atas 10 bahan ajar dan stok menipis di bawah 10. Kemudian juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Kita coba tambahkan bahan ajar barunya.
Nah, di sini muncul pop-up yang menyatakan bahwa data bahan ajar berhasil untuk ditambahkan. Kita lihat hasilnya di bagian bawah. Untuk bahan ajar teknologi informasi ini sudah bertambah 10 stok, dan di sini statusnya menampilkan bahwa bahan ajar ini stoknya aman. Kita coba edit terlebih dahulu untuk bahan ajar terbaru ini. Kita isi dari 10 stoknya menjadi 1, dan kemudian kita edit. Data berhasil diperbarui, dan di sini tampil status stoknya menipis, di mana status stok menipis itu di bawah 10. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu halaman tracking delivery order, di mana pada halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO atau delivery order untuk bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Sini kita lihat dulu untuk kodenya. Nah, sini ada kita gunakan vModel, kemudian kita gunakan juga vIf dan juga vForm. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru, di mana field yang perlu diisi yaitu nomor DO, di mana tergenerate otomatis, dan penomornya terdiri dari delivery order, tahun berjalan, dan juga sequence number. Di sini ada fungsi untuk auto generate nomor delivery order berikutnya, dan juga sequence numbernya. Kemudian selanjutnya ini juga diisi secara manual oleh pengguna, nama juga secara manual, dan ekspedisi diberi oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Di sini bisa kita lihat kodenya untuk pengiriman list. Ada kode rank itu untuk reguler, di mana untuk pengirimannya itu sekitar 3-5 hari. Kemudian ada juga XP atau express di 1-2 hari. Kemudian selanjutnya paket bahan ajar ini akan dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Kita harus menggunakan elemen select yang menampilkan di halaman web informasi kode paket dan juga nama paket. Kemudian setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah halaman select untuk memberikan informasi. Nah, di sini ya bisa kita lihat paketnya. Kemudian selanjutnya ada tanggal kirim yang dapat diisi secara manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil account time, dan juga total harga yang diambil dari data pada array of object. Oke, langsung saja kita lanjut di bagian trackingnya. Oke, di sini ada satu data di halaman tracking DO, yaitu data atas nama Rina dengan nomor DO 2025-0001. Nah, karena kita menggunakan fungsi auto generate, maka untuk nomor DO selanjutnya yaitu DO kemudian tahun pengiriman bahan ajar, dan kemudian kita menambahkan angka auto generate-nya di 0002, di mana di data pertama tadi menggunakan data 0001, maka karena ada fungsi auto generate, maka di nomor DO selanjutnya menggunakan 0002. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan data Agus. Nah, di sini kita bisa memilih untuk ekspedisinya, baik itu reguler di 3-5 hari ataupun ekspres di 1-2 hari. Kita coba pilih untuk ekspres. Kemudian pilihan paketnya itu di IPS dasar. Nah, di sini tampil detail isi paket tentang bahan ajar di EKMA 4116 dan EKMA 4115 di total harganya 120.000. Kemudian kita pilih tanggal kirimnya, pilih di hari ini. Kemudian kita tambah delivery order baru. Nah, di sini muncul pop-up bahwa data berhasil disimpan, nomor DO yang terlampir yaitu DO 2026-02 atas nama Agus Pranoto dengan paket UT001. Oke, di sini muncul nomor DO yang tertera di DO 2026-002 atas nama Agus Pranoto, dan ekspedisi yang dipilih yaitu ekspres 1-2 hari, kemudian paketnya UT001 dengan tanggal kirim yang tertera. Baik, begitulah tadi langkah-langkah dari praktikum untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.